Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Meme dalam pembelajaran daring mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2. Bagaimana anak-anak semuanya kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Pada hari ini, materi yang akan kita bahas adalah materi keempat, yaitu mari berakhlak terpuji. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Poin yang pertama, macam-macam akhlak terpuji. Poin yang kedua, adab bersin. Kita masuk ya, pembahasan yang pertama. Macam-macam akhlak terpuji. Apa saja yang termasuk akhlak terpuji? Yang pertama yaitu syukur nikmat. Tahukah kalian apakah pengertian dari syukur nikmat? Syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Nah, syukur nikmat berarti merasa gembira dan berterima kasih atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita sangatlah banyak, sehingga apabila disuruh menghitung, pasti kita tidak akan bisa. Kemudian, macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak. Namun secara garis besar, kenikmatan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu diantaranya yang pertama, nikmat jasmani. Nikmat jasmani ialah kenikmatan yang berhubungan dengan anggota badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tubuh manusia dalam bentuk yang sempurna. Manusia diberi mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, dan lainnya sebagai bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nikmat yang kedua, nikmat rohani. Rohani adalah sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera manusia biasa, seperti akal pikiran, perasaan, dan kemauan. Nikmat yang paling utama adalah iman di dalam hati. Selain itu juga adanya akal pikiran. Dengan akal pikiran, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana perintah dan mana larangan. Kemudian nikmat yang ketiga adalah nikmat rezeki. Nikmat rezeki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa berupa harta dan benda, seperti uang, seperti kebun, seperti makanan, dan yang lainnya. Kemudian kita lanjut ya. Macam-macam akhlak terpuji berikutnya adalah sederhana. Sederhana artinya tidak berlebihan dalam berbuat. Misalnya, membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Bagi orang yang miskin, hidup sederhana memiliki arti bagaimana dapat menahan hawa nafsu dan keinginan yang berlebihan dari kemampuan yang ada. Sedangkan bagi orang yang kaya, hidup sederhana memiliki arti bagaimana dapat menahan hawa nafsu dari hidup bermewah-mewahan. Ciri orang yang hidup sederhana adalah yang pertama, suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membeli barang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat,
hemat dan tidak boros. Dan yang kelima, suka menabung. Sedangkan ada manfaat dari hidup sederhana antara lain yaitu yang pertama, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang karena tidak tamak. Yang ketiga, dapat terhindar dari sifat ria. Dan yang keempat, dapat terbiasa hidup hemat. Kemudian, akhlak terpuji yang selanjutnya adalah rendah hati. Rendah hati dalam bahasa Arab disebut tawadu. Tawadu artinya memelihara pergaulan, memelihara hubungan dengan sesama manusia, tidak suka menyombongkan diri. Rendah hati adalah sikap merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketentuannya. Sifat rendah hati tampak dari sikap dan perilaku. Beberapa cirinya adalah ciri-ciri sifat rendah hati di antara lain yang pertama yaitu sopan santun dalam bertutur kata, juga dalam berperilaku sehari-hari. Kemudian ciri-ciri yang kedua, jauh dari sifat angkuh, sombong, dan egois. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan dan kelemahan. Yang keempat, mengakui kelebihan yang dimiliki orang lain. Dan yang kelima, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itu adalah ciri-ciri sifat rendah hati. Manusia tidak pantas menyombongkan diri. Manusia harus bersikap rendah hati. Rendah hati kepada sesamanya, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Contoh sikap rendah hati adalah yang pertama, selalu menghormati orang tua. Yang kedua, selalu bersikap sopan kepada sesama. Yang ketiga, tidak suka merendahkan orang lain. Yang keempat, selalu bertegur sapa bila bertemu orang lain. Dan yang terakhir kelima, berbicara dengan lemah lembut. Sifat rendah hati banyak keuntungannya. Apa saja keuntungannya dari memiliki sifat rendah hati? Di antaranya yaitu yang pertama, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat banyak teman. Dan yang ketiga, hidupnya damai dan tentram. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak mi semuanya? Baiklah, kemudian kita lanjut ya. Poin yang kedua yaitu adab bersin. Bersin merupakan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersin dapat menyehatkan badan dan menghilangkan keinginan untuk selalu mengenyangkan perut, serta dapat membuat semangat untuk beribadah. Terdapat beberapa adab yang harus kita perhatikan saat bersin, antara lain yaitu 1. Ketika terasa akan bersin, hadapkan muka ke kiri, ke bawah, atau menjauhi orang lain. Kemudian yang kedua, menutup mulut, hidung dengan telapak tangan atau tisu agar kuman tidak menyemprot kemana-mana. Yang ketiga, membaca doa bersin, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian orang yang mendengar bersin menjawab dengan Yarhamukallah, yang artinya semoga Allah tetap menyayangimu. Kemudian orang yang bersin menjawab kembali Yahdikumullah,
yang artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Kemudian adab bersin yang keempat yaitu setelah bersin, segera usap mulut dan hidung dengan tisu agar bersih kembali. Dan yang terakhir yaitu adab bersin yang terakhir, jangan lupa membuang tisu di tempat sampah. Nah, selesai pembahasan kita hari ini, materi Mari Berakhlak Terpuji. Sudah pahamkah sampai di sini anak-anak Mi semuanya? Semoga materi yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak Mi semuanya. Selamat belajar dan salam sehat untuk semuanya. Mis akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.